Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Rahma, NIM D1A020074 dari kelas C Agroekoteknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelembaban udara beserta alat ukurnya. Yuk kita lihat videonya, cekidot. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu pengertian kelembaban udara itu? Kelembaban udara adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat yang pada akhirnya jatuh ke bumi yang kita kenal sebagai hujan. Jadi itulah pengertian dari kelembaban udara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alat ukur kelembaban udaranya. Yang pertama ada psikrometer, yang kedua psikrometer asmen, yang ketiga psikrometer seling, yang keempat ada higrometer, yang kelima ada barometer. Pertama saya akan menjelaskan psikrometer. Psikrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban relatif udara, humidity relatif. Komponen psikrometer ada 4. Yang pertama termometer bola kering untuk mengukur suhu yang sebenarnya, yang kedua termometer bola basah untuk mengukur saturasi titik jenuh, yang ketiga air, yang keempat air suling. Cara penggunaan psikrometer adalah dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, lalu ditunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Yang kedua ada psikrometer asmen. Bagian-bagian dari psikrometer asmen ada yang pertama kunci pemutar, aspirator, spring case, termometer, insulasi putih, insulasi hitam, tabung insulasi, dan tabung pelindung. Cara penggunaannya, alat digantung pada tiang terbuka, setelah itu alat dipasang menghadap angin sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung sampai ke termometer. Sedangkan cara pemeliharaannya, yang pertama, kain muslin harus selalu diganti. Yang kedua, air untuk membasahi kain muslin adalah air aquades. Yang ketiga, kalau kipas angin aus harus diberi minyak sebaiknya 4 atau 5 bulan sekali. Yang keempat, besi pelindung termometer harus selalu mengkilat. Yang ketiga ada psikrometer seling. Di dalam psikrometer seling ini ada 2 termometer, yaitu termometer basah dan termometer kering. Termometer basah adalah termometer yang pada bagian pangkalnya dibalut kain basah, sedangkan yang kering tanpa kain basah. Cara penggunaannya dengan gagang seling dipegang erat, kemudian diputar searah jarum jam selama kurang lebih 30 detik. Maka termometer akan menunjukkan suhu basah dan kering. Selisih antara suhu basah dan kering akan menentukan kelembaban udara pada saat diukur. Yang keempat ada higrometer. Bagian-bagian higrometer adalah yang pertama skala Watt, bermanfaat untuk pengukuran suhu udara yang jenuh, basah maupun lembab. Yang kedua skala Dry untuk pengukuran suatu kelembaban udara sekitar. Yang ketiga sumbung, yang keempat air, yang kelima tabung. Higrometer ini memiliki banyak macam jenis. Yang pertama ada jenis higrometer elektronik, yaitu alat yang menggunakan prinsip dew point. Alat ini menunjukkan temperatur guna mengondisikan suhu pada sampel udara lembab dalam tekanan konstan. Yang kedua higrometer logam. Alat ini juga kerap disebut sebagai kertas foil. Kertas ini nantinya berguna untuk mengindikasi perubahan kelembapan secara cepat. Yang ketiga ada higrometer rambut. Alat ini memakai rambut untuk melakukan proses pengukuran. Mekanismenya ada pada dial maupun skala yang bisa memperbesar panjang perubahan rambut dengan kelembapan maupun perubahan panjangnya. Bagaimana sih cara penggunaan higrometer tersebut? Penggunaan higrometer sama dengan penggunaan psikrometer. Dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, lalu ditunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Tadi di atas saya sudah menjelaskan sedikit tentang higrometer rambut. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama ada skrup pemegang yang berkedudukan tetap. Yang kedua, sekelompok rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya. Yang
Yang ketiga ada tangkai bergerigi, yang keempat pegas atau per, yang kelima roda bergerigi, yang keenam ada jarum penunjuk, yang ketujuh ada skala lembab udara relatif. Yang terakhir ada barometer. Barometer memiliki bagian-bagian yang menyesuaikan dengan tipenya. Ada barometer yang menggunakan air raksa dan air sebagai acuan skala. Komponen terdiri dari skala, tabung, air raksa, dan bagian yang terhubung ke tekanan. Ada juga yang memakai logam sehingga membutuhkan komponen metal tertentu yang sensitif terhadap perubahan tekanan. Oh iya, barometer sendiri adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Cara penggunaan barometer sendiri adalah yang pertama, alat diposisikan dengan tegak menggunakan bantuan reservoir yang terlebih dahulu diisi dengan air raksa. Yang kedua, bagian tabung yang kosong akan menghasilkan efek vakum. Yang ketiga, proses pengukuran tekanan udara akan dimulai saat air raksa menunjukkan pergerakan. Yang keempat, apabila air raksa lebih berat dibandingkan tekanan udara di luar, maka level air raksa dalam tabung akan mengalami penurunan. Apabila tekanan air raksa lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, maka akan mengalami kenaikan level dalam tabung. Sekian penjelasan tentang kelembaban udara beserta alat ukurnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.